Presiden kedua RI Soeharto dikenal sebagai sosok penganut Islam kejawen. Soeharto sering melakukan ritual-ritual kebatinan di sejumlah tempat keramat. Contohnya, kalian kena angin spoi-spoi. Kalian habis pijet. Kimochi. Mulai saat ini, kalian jadi tahu ya apa arti kata-kata tersebut. Think before speak ya. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Please, please, please. Di video kali ini, kami mau ngebahas sisi spiritualitas seorang Soeharto. Soeharto di awal kepemimpinannya sangat memusuhi Islam politik. Ini berkaitan erat dengan latar belakang dirinya sebagai seorang abangan. Soeharto lebih dekat dengan ilmu kebatinan kejawen. Lalu, siapakah guru spiritual Soeharto? Stay tune ya. Tatkala Soeharto duduk di bangku SMP, ia berkenalan dengan seorang kiai kampung di Wonogiri, Jawa Tengah bernama Kiai Daryatmo. Kiai Daryatmo adalah mubalik terkenal di Wonogiri. Dia suka mengobati orang sakit dan dipercaya bisa meramal. Soeharto sering mendengarkan diskusi keagamaan antara Kiai Daryatmo dengan teman ayahnya Pak Harjo. Dari situ, Soeharto meresapi ajaran filsafat hidup Kiai Daryatmo. Saya mendengarkan penjelasannya mengenai isi kitab suci Al-Quran. Saya mendapatkan pengertian mengenai apa itu semedi dan apa itu kebatinan, ujar Soeharto. Soeharto tertarik cara Kiai Daryatmo dalam menjelaskan dan mengajar orang-orang. Soeharto sendiri sering datang ke rumah Kiai Daryatmo untuk mendengarkan filsafat hidupnya. Di langgar Kiai Daryatmo, Soeharto banyak belajar mengenai agama dan kepercayaan. Kiai Daryatmo juga punya kemampuan menyembuhkan penyakit melalui obat-obatan tradisional. Bermacam orang datang minta tolong kepada Kiai Daryatmo, dari yang mulai sakit kulit, sakit panas, sampai kepada persoalan perkawinan yang mendambakan anak, kesulitan dalam berdagang, urusan dengan penguasa yang kemasukan setan atau tertimpa pemerasan dan lain-lainnya. Dan saya tahu dari dekat bahwa memang banyak di antara mereka yang meminta tolong itu kemudian sembuh setelah mengikuti petunjuk Pak Daryatmo, ujar Soeharto. Ketika Soeharto sudah menjadi tentara, ia bertemu dengan seorang bernama Suyono Humardani di Semarang pada tahun 1956. Letnan Kolonel Soeharto menjadi kepala staf dan kemudian Panglima Divisi di Ponorogo. Pada waktu itu, Suyono masih berpangkat kapten. Suyono dikenal menyukai dunia kebatinan Jawa. Keduanya pun menemukan kecocokan. Pada 1957, Suyono mengenalkan Soeharto dengan seorang spiritualis Jawa bernama Romo Marta. Soeharto lalu dibaptis oleh Romo Marta untuk menjalani ikatan persaudaraan mistikal dengan Suyono di Sendang Titis. Romo Marta membaptis Pak Harto menjadi Rama, Pak Yono menjadi Lesmana, Butin menjadi Sinta, dan Bu Yono menjadi Kunti. Suyono aktif mendukung Soeharto secara spiritual ketika Soeharto sudah menjadi presiden. Suyono juga memantau terus perkembangan sosial politik secara goib. Sejak menjadi Panglima di Ponorogo, Soeharto juga sering berdiskusi dengan Mesran Hadi Prayitno, seorang perwira menengah Angkatan Darat yang sama-sama menyukai spiritualis Jawa. Kepada Soeharto, Mesran menyarankan agar bertemu guru bernama Raden Panji Sudiat Prawirokusumo atau yang lebih dikenal sebagai Romo Diat. Pada 1963, Mesran dan Soeharto bertemu Romo Diat di rumah orang tua Romo Diat di Dukuh Gopetan, Desa Gemblengan, Kalipotes, Klaten. Soeharto kaget, ternyata Romo Diat adalah lelaki misterius yang pernah ditemuinya pada 1961 saat ia melakukan ziarah di makam leluhur Raja-Raja Majapahit di situs Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Waktu itu, Soeharto melihat seorang lelaki yang tengah melakukan meditasi dan berhasil melakukan komunikasi dengan alam gaib. Usai meditasi, lelaki tersebut meninggalkan Trawulan. Soeharto terkesan, kagum, dan penasaran terhadap lelaki itu. Ia ingin tahu lebih banyak tentang laki-laki itu, tetapi laki-laki itu telah menghilang. Dan kini ternyata sosok penuh teka-teki itu ada di hadapannya. Ya, dia adalah Romo Diat. Pada pertemuan di Klaten itu, Soeharto langsung menyatakan diri sebagai murid Romo Diat. Soeharto hampir tidak pernah absen mengikuti sarasehan antara Romo Diat dan murid-muridnya setiap selapan pada Selasa Pahing malam di rumah Romo Diat di Semarang. Sebelum jadi presiden, Soeharto rutin melakukan ritual tapa di tempat-tempat keramat.
Soeharto melakukan serangkaian pertapaan di Gua Jambe 5 dan Gua Jambe Pito, lalu Gua Suci Rahayu di kawasan Gunung Selok, Cilacap, Jawa Tengah. Setiap suro, Suyono Humardani bersama Romo Diat pergi ke Padepokan Jambe Pitu di Gunung Selok. Ini adalah padepokan yang lokasinya ditemukan Romo Diat dan kemudian dibangun oleh Suyono. Antara kawasan Gunung Serandil dan Gunung Selok di Cilacap memang terkenal banyak bertebaran petilasan. Soeharto tak asing dengan petilasan-petilasan di Cilacap. Soeharto pernah berziarah ke petilasan Kiai Semar Bodronoyo atau Kaki Tunggul Sabdodadi Doyo Among Rogo yang letaknya di sisi selatan Bukit Serandil. Menurut Romo Diat, dibanding petilasan-petilasan lain, letak geografis Jambe memiliki energi paling kuat dan sangat cocok sebagai tempat menerima dawuh yang berperan besar dalam hidup. Petilasan Jambe Pitu yang letaknya di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, sekitar 20 km dari pusat kota Cilacap. Di Suci Rahayu, Soeharto melakukan penyucian awal. Langkah selanjutnya, ia bertapa ke Gunung Serandil di Cilacap. Gunung di tepi pantai itu dikenal sebagai tempat khusus untuk ziarah. Di sanalah dimakamkan para leluhur tanah Jawa seperti Eyang Agung Heru Cokro, Eyang Sukmo Sejati, Eyang Kaki Tunggul Sabdolati Doyo Among Rogo, Nini Dewi Tanjung Sekarsari, dan Eyang Lalang Buwono atau yang lebih dikenal sebagai Ismoyo Ratu. Dari sana, Soeharto melanjutkan tapa di Gunung Lawu, tempat menghilangnya Raga Raja Brawijaya. 4 tahap pertapaan ia lakukan di Argo Dalam, Argo Tumila, Argo Piruso, dan Argo Tiling. Setelah itu ia bertapa lagi di sebuah gunung kecil di Kecamatan Bobotsari Purbalingga, Jawa Tengah. Selain bertapa, di gunung tersebut juga ada acara nyekar di makam Syekh Jamu Karang. Barulah setelah itu, lokasi terakhir pertapaan dilakukan di kawasan Dieng. Salah satunya adalah di Gua Semar. Gua Semar adalah istana terakhir Mandalasari alias Semar. Di gua itulah Semar bersemedi abadi setelah pertapaan di berbagai tempat. Sebelum bertapa, Soeharto harus melakukan dimolukar atau mandi lulur untuk menghilangkan nafsu angkara murka. Konon katanya, di Gua Semar inilah Soeharto mendapat wangsit bahwa dirinya akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ada yang menyebutkan wangsit ini turun melalui Ibu Tin lewat kondenya. Wangsit itu menyebutkan Ibu Tin akan mengawal Soeharto sebagai presiden. Dari Gua Semar, Soeharto mandi di Telaga Warna. Telaga yang melambangkan 4 nafsu yang harus dikendalikan, yaitu lawamah, amarah, suhiyah, dan mutmainah. Dari pengambilan nafsu dilakukan juga di Gua Jaran, gua yang terletak di sebelah utara Gua Semar. Disebut Jaran karena gua itu menurut cerita leluhur di Dieng awalnya adalah jaran milik Resi Kendali Seto yang bertujuan mengendalikan nafsu manusia yang ada di aliran hitam dan putih. Gua selanjutnya adalah Gua Sumur. Dari penghuni Gua Sumur, Soeharto mendapat petunjuk. Jangan ragu untuk pasrah kepada Sang Kuasa agar selalu dilindungi atau disembuhkan dari berbagai penyakit. Soeharto menutup perjalanan tapanya di Kawah Si Kijang. Kijang adalah simbol hewan yang bisa dijadikan contoh bagi manusia atas kepintaran dan rasa rendah hatinya. Lalu dilanjutkan ke Kawah Sileri, kawah yang mengajarkan agar orang hidup untuk tidak melanggar 4 aturan, yakni aturan keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. Dan 2 tahap selanjutnya adalah menuju Sumur Jolotundo dan Kawah Condro di Muko. Bagi Soeharto, pengertian mistik adalah ilmu kebatinan, bukan klinik. Tujuan ilmu kebatinan menurutnya ialah mendekatkan batin kita dengan pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Sesuai dengan peninggalan nenek moyang kita, ilmu kebatinan itu, kata Soeharto, adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan hati kita kepadanya. Itu antara lain berdasarkan ilmu kasunyatan, ilmu sangkan paraning dumadi, dan ilmu kasampurnaning hurip. Itulah kebatinan yang sebenarnya menurut Soeharto. Orang kadang-kadang salah kaprah mengira ilmu kebatinan itu adalah ilmu klinik, tutur Soeharto. Ajaran agama juga sebetulnya sama saja. Agama itu mengajarkan supaya kita dekat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, takwa berarti tunduk patuh kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Kepercayaan kita pun sesuai dengan agama yang demikian, yakni bahwa Tuhan itu ada sekalipun tidak berwujud. Jadi ini soal keyakinan, ujar Soeharto. Hanya orang beragama saja yang percaya berdasarkan iman bahwa Tuhan itu ada. Orang yang mengolah kebatinan pun menyadari kehidupan itu demikian halnya, percaya bahwa Tuhan itu ada.